आंटी ये थोड़ा अजीब नहीं है ये चिट्ठी विट्ठी? इला थैंक यू तो बनता है ना। I found something from many years ago. I found old TV shows that my wife. ये गलत एड्रेस पे जा रहा है। ऐसा गलत एड्रेस पे जाएगा, ऐसा करता नहीं हम लोग OTP। Di tengah keramaian, banyak kurir yang siap mengirimkan kotak makan siang ke segala penjuru di negara India. Mereka tidak pernah salah alamat walaupun tanpa menggunakan aplikasi Google Map. Mereka mengantarkan menggunakan alat transportasi sepeda ontel dan dilanjut menggunakan kereta api, kemudian menggunakan sepeda lagi. Salah satu pengguna jasa kurir itu adalah Ella, seorang ibu rumah tangga. Terlihat Ella sedang sibuk membantu anaknya bersiap berangkat sekolah, di mana jemputan telah menunggu di bawah. Setelah memastikan putrinya menaiki jemputan itu untuk pergi ke sekolah, Ella lalu menyiapkan makan siang untuk suaminya yang tengah bekerja. Ella dibantu salah satu tetangganya yang memiliki banyak resep rahasia. अरे, thank you आंटी। Singkat cerita, kurir telah tiba. Ella kemudian dengan cepat membereskan makanan itu. Kemudian memasukkan ke dalam tas berwarna hijau. Kemudian memberikan pada kurir yang telah menunggu. Makan siang suami Ella pun meluncur di bawah kurir bersama kotak makan siang milik orang lain. Dan singkat cerita, kotak makan Ella telah sampai pada pria tua yang sedang sibuk bekerja. Pria itu bernama Fernandes. Di saat itu terlihat manajer Fernandes menghampirinya untuk memperkenalkan pria bernama Syekh. Manajernya meminta Fernandes untuk mengajarkan Syekh tentang pekerjaan, di mana bulan depan Fernandes akan pensiun. Karena Fernandes telah bekerja di perusahaannya selama 30 tahun. साहब बोले थे कि आपने इस ऑफिस में 35 साल दिए सर 35 साल। Namun Fernandes meminta Syekh untuk kembali pada pukul 4.30 dikarenakan saat itu menunjukkan waktu makan siang. Fernandes pun makan siang dengan makanan yang dikirim melalui kurir sebelumnya. Saat makan siang, Fernandes merasa asing dengan kotak nasinya saat membuka bungkus berwarna hijau itu. Fernandes menikmati makan siang itu dengan lahap. Ia merasakan makanan itu sangat lezat dan harum dibanding biasanya. Setelah makan siang selesai, kotak nasi itu pulang pada pembuatnya masing-masing melalui kurir. Setelahnya, di sisi lain terlihat Ella yang sebelumnya mengirimkan kotak makan siang menerima kembali kotak nasi melalui kurir. Ella sangat senang karena kotak makan siang itu kosong. Ella lalu mengadukan pada tetangganya jika masakannya dihabiskan oleh suaminya. आंटी डब्बा वापस आया है। Kemudian di sisi lain terlihat Fernandes membereskan mejanya karena sudah waktunya pulang. Namun terlihat Syekh menunggu untuk belajar dengan Fernandes. Fernandes pun berusaha dengan tenang membereskan mejanya dan menyelinap meninggalkan Syekh. Pada akhirnya Fernandes berhasil pulang berdesakan di kereta api. Di sisi lain Ella membersihkan diri menyambut suaminya pulang kerja. Ia merias wajahnya secantik mungkin. Namun saat suaminya tiba, suaminya yang bernama Rajab pun terlihat sangat dingin dan mengabaikan Ella. Kemudian Ella menanyakan kotak makan siang yang habis, dan Rajab menjawab jika kembang kolnya enak sekali. Saat itu Ella terlihat kebingungan, di mana Ella tidak membuat sayur kembang kol pada masakannya. डब्बा खाली भेजा ना, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें। वो आलू गोभी बनाया था ना। Sedangkan di sisi lain, Fernandes mengunjungi rumah makan langganan cateringnya saat pulang kerja. Dirinya mengatakan akan segera pensiun dan akan membayar catering akhir bulan. Kemudian Fernandes memuji masakan resto itu yang sangat enak dan memintanya untuk mempertahankan resepnya. Setelah tiba di rumahnya, terlihat anak-anak bermain bola di depan rumah Fernandes, di mana saat itu bola masuk ke dalam halaman rumah Fernandes. Hingga salah satu bocah itu meminta tolong untuk mengambilkan bolanya. Namun Fernandes menolak, ia bahkan mengancam bocah itu agar tidak main di depan rumahnya. Kemudian mereka meminta maaf dan tidak akan bermain di depan rumahnya lagi. Pada saat malam tiba, terlihat Ella makan malam bersama keluarganya. Setelah selesai itu, kemudian Ella menceritakan pada tetangganya, di mana kotak makan siang mereka salah kirim. Ella berpikir jika makan siang yang ia kirim tidak sampai pada suaminya Rajab. आंटी डब्बा किसी और को चला गया लगता है। क्या? डब्बा राजीव को। Keesokan paginya Fernandes berangkat kerja. Sampai di kantor, terlihat Syekh menghampirinya. Syekh menagih janji Fernandes untuk mengajarinya, karena kemarin ia ditinggal oleh Fernandes pulang. Fernandes mengatakan akan mengajarinya setelah makan siang. कल मैं ठीक 4:45 पे आया था सर, आप दिखाई नहीं दिए।
cerita tuh later. Singkat cerita, Fernandes pun makan siang. Ia sangat semangat makan siang dengan menu kali ini yang sedikit berbeda dan menggugah selera. Di mana itu adalah kotak makan siang yang dibuat Ella untuk suaminya. Namun Fernandes yang menerima karena kesalahan alamat pengantaran. Pada saat Fernandes mengambil salah satu lauknya, ia menemukan kertas. Lalu ia membacanya, di mana itu adalah ucapan terima kasih dari Ella yang mengirim makan siang untuk suaminya. Ia begitu bahagia melihat kotak nasinya yang kosong saat diantar pulang. आज भेज रही हूँ पनीर मेरे हस्बैंड का फेवरेट इला। Kemudian saat kotak makan siang telah diterima Ella, ia mendapatkan balasan dari Fernandes. Berisikan, yang terhormat Ila, masakan kali ini asin sekali. Ila menceritakan hal itu pada tetangganya. Kemudian tetangganya menyarankan untuk menambahkan lebih banyak cabai. Namun Ella tidak mau melakukannya dan akan mengatakan pada jasa pengiriman jika kotak makan siang suaminya salah alamat. Namun dengan bujukan tetangganya, Ila pun melakukannya. Dear Ila, the food was very salty today. Di sisi lain, terlihat Syekh menagih janji pada Fernandes untuk mengajarinya. Ia juga mengatakan masakan Fernandes sangat harum dan istri Fernandes mempunyai sihir yang kuat untuk meracik masakan. Fernandes hanya menjawab jika istrinya telah meninggal. Ia lalu pergi meninggalkan Syekh. आपकी वाइफ ना सर जादूगर में जादूगर Di hari berikutnya, kotak makan siang itu telah sampai di depan Fernandes yang tengah sibuk bekerja. Fernandes pun lalu meninggalkan pekerjaannya menuju ruang makan untuk menyantap makanan yang telah tiba. Namun kali ini tidak ada kertas surat. Fernandes pun memakan nasinya, namun ia merasa kepedasan. Singkat cerita, kotak makan kembali ke rumah Ila. Fernandes menulis di kertas di mana masakan Ila garamnya sangat pas, namun sedikit pedas. Kemudian di hari berikutnya, Ella membuat makan siang dan seperti biasa, Fernandes yang menikmati masakannya. Kali ini Ella menceritakan kehidupan pribadinya, di mana ia adalah ibu rumah tangga yang memiliki satu orang anak. Suaminya sangat dingin terhadapnya. Ila dan keluarganya memiliki tetangga bernama Bibi Deshpande yang selalu membantunya memasak. Bibi Deshpande tinggal bersama suaminya yang stroke. हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए वो कुछ नहीं बोले। Singkat cerita, kemudian kotak makan itu telah sampai di rumah Ila. Ila tidak sabar menunggu balasan dari Fernandes. Sama seperti Ila, Fernandes juga menuliskan kehidupan yang ia jalani puluhan tahun, di mana istrinya telah meninggal dunia. Fernandes juga menyarankan pada Ila untuk menambah anak lagi, karena hal itu bisa menambah hubungan suami istri kembali lebih hidup. Years ago, you could find a place to sit in the train every now and then, but these days, it's different. Tanpa membuang waktu, saat suaminya pulang, Ila pun melancarkan aksinya setelah mendapatkan saran dari Fernandes. Namun Rajab sedikit mengabaikan dan memprotes kenapa Ila selalu membuat masakan kembang kol. Saat Ila mengajak untuk menambah anak, Rajab menolak dan meninggalkan Ila. Hingga ia meminta pada istrinya untuk tidak memasak kembang kol lagi karena ia sering buang angin. चलाते ऐसी अपनी किस्मत पलटी ना। लेकिन सर किस्मत से नहीं चलेगा महंगाई बहुत Keesokan paginya terlihat Fernandes berangkat kerja. Saat itu jalanan terlihat macet. Hingga seorang supir mengatakan ada insiden di gedung depan, yaitu seorang perempuan ibu rumah tangga dan anaknya mati karena terjun bunuh diri. Seketika Fernandes merasa khawatir, bahkan saat ia bekerja seperti tidak fokus. Namun pada saat kotak makan siangnya datang, ia sedikit lega. Di ruang makan ia membuka kotak makannya dan membaca surat dari Ella. Namun tiba-tiba saja Syekh datang menagih janji Fernandes yang akan mengajarinya. Namun selalu kabur dari Syekh. Hingga kemudian Fernandes meminta Syekh untuk membuat tagihan di meja Fernandes. Syekh pun senang dan segera melakukan perintah Fernandes. Fernandes lalu melanjutkan membaca surat dari Ella, di mana Ella juga menulis tentang sebuah insiden yang terjadi pagi tadi, di mana Ella terbesit untuk melakukan hal yang sama. Namun melalui balasannya, Fernandes mencoba mencegah Ella melakukan hal bodoh itu, dan ia juga memberikan sedikit jok lucu yang pernah ia alami. Saat itu Ella pun tertawa membacanya. Fernandes tengah pulang dari kantornya. Di kereta ia tidak sengaja bertemu dengan Syekh, calon pengganti dirinya. Syekh menceritakan semua tentang dirinya. Kemudian Syekh juga mengundang Fernandes untuk datang ke rumahnya. Ia akan memasak kambing untuk Fernandes. Namun Fernandes menolak dan mengatakan lain kali akan ke rumah Syekh. Kemudian Syekh turun dari kereta api. सर आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पे Di hari berikutnya terlihat Fernandes di ruang makan membaca surat dari Ila.
di mana Ella menulis jika dirinya kali ini membuat masakan berbahan apel dengan resep dari ibunya. Namun saat itu tiba-tiba saja Seh datang. Fernandes pun mengajak Seh untuk makan bersama. Setelah itu terlihat Ella membaca surat balasan dari Fernandes, di mana Fernandes menceritakan masa lalunya saat istrinya masih hidup. Fernandes sangat merindukan masa-masa itu. Your grandmother's recipe was very good. Even better than my favorite aubergines. Singkat cerita, jam makan siang tiba. Terlihat Fernandes bersama kotak nasinya. Saat itu Seh menghampiri di mana Fernandes mengajaknya untuk makan bersama. Kemudian tiba-tiba saja surat dari Ella ditemukan oleh Seh saat mengambil lauk. Fernandes pun memintanya. Terlihat Fernandes sedikit salah tingkah. Kemudian Fernandes membaca surat itu pada saat ia bekerja. Ella menceritakan orang tuanya di mana saat ini ayahnya terbaring di kamar karena sakit paru-paru. Karena dulunya seorang perokok berat dan ibunya yang merawatnya. Sejak Ella menceritakan ayahnya itu, Fernandes yang perokok pun mulai berhenti merokok. Namun seperti orang bingung karena harus menghentikan kebiasaannya itu. Suatu hari terlihat Ella mengunjungi orang tuanya setelah menjemput anaknya pulang sekolah. Ella melihat ibunya kehabisan uang untuk merawat ayahnya yang sakit. Kemudian Ella akan meminjamkan uang pada suaminya untuk orang tuanya. Sesampai di rumah, ia mendapatkan kotak nasi itu telah kembali, di mana Fernandes bercerita jika dirinya membeli sebuah lukisan di pinggir jalan bersama Seh. Fernandes juga bercerita tentang bangunan-bangunan semasa kecilnya dahulu yang kini banyak telah berganti dengan bangunan yang baru. Hingga kemudian saat akan mencuci pakaian, Ella mendapatkan aroma yang berbeda dari pakaian kotor suaminya Rajaf. Ella berprasangka jika suaminya telah selingkuh. Di hari berikutnya, jam makan siang tiba. Fernandes pun segera ke ruang makan. Ia lalu membaca surat dari Ella. Ella menceritakan jika suaminya telah selingkuh. Ella berniat membuntuti, namun ia sangat takut. Hingga kemudian Ella berniat akan meninggalkan suaminya pergi ke Butan, di mana menurut survei penduduk Butan sangatlah bahagia. Setelah kotak nasi itu kembali, Ella membaca surat balasan Fernandes. Fernandes mengajak Ella untuk ke Butan bersama-sama. Hingga di makan siang berikutnya, Ella menceritakan hari-harinya dan juga mengajak Fernandes bertemu di sebuah kafe di kota Matunga. Suasana hati yang bahagia itu tiba-tiba lenyap pada saat Fernandes dipanggil manajer ke ruangan. Manajer itu menegur Fernandes karena terjadi kesalahan fatal di mana Seh yang sebelumnya diminta Fernandes membuat kesalahan di setiap pembukuan. Seh menuliskan namanya di setiap lembar pembukuan. Fernandes pun diminta untuk memperbaiki semuanya. They said, it's as if our claims department does not exist. Lalu terlihat Fernandes memperbaiki semua pembukuan yang salah. Seh menghampiri dan meminta maaf. Pada awalnya Fernandes sangat marah, namun akhirnya ia memaafkan kesalahan Seh. Dan sepulang kerjanya, Fernandes pergi ke rumah Seh, di mana sebelumnya berjanji akan datang untuk dibuatkan kari kambing oleh Seh. Setelah itu, Seh juga meminta Fernandes untuk menjadi walinya pada saat menikah. Di hari berikutnya, Fernandes sangat rapi pergi ke kantor, karena pada saat jam istirahat akan bertemu dengan Ella. Kemudian saat siang, Fernandes tidak mendapatkan kotak nasi. Di sisi lain terlihat Ella yang telah lama menunggu Fernandes di kafe. Namun Fernandes tidak muncul di hadapannya. Keesokan harinya Fernandes mendapatkan kotak nasi. Namun kali ini rantang itu kosong. Tidak ada masakan dan juga kertas surat. Lalu saat kotak nasi itu kembali, Fernandes menuliskan sebuah surat di mana dirinya insecure. Dia mencium aroma orang tua di kamar mandi yang ternyata itu adalah aroma dirinya sendiri, seperti aroma kakeknya semasa hidupnya dahulu. Ia bahkan ada di kafe itu melihat Ella yang gelisah menunggu kedatangannya, di mana Ella terlihat sangat muda dan masih cantik sekali. Suatu hari Ella pergi ke rumah orang tuanya di mana ayahnya yang terbaring sakit itu meninggal dunia. Di sisi lain, terlihat Fernandes menghadiri acara pesta pernikahan Seh, di mana sebelumnya Seh memintanya untuk menjadi wali nikah. Singkat cerita, saat Ella akan memberikan kotak makan itu pada kurir, ia memberitahu jika kotak nasinya tidak dikirim pada suaminya. Namun kurir itu mengatakan jika sistemnya tidak mungkin salah, karena orang-orang dari Harvard pernah studi banding melihat sistem pengiriman itu, di mana sistemnya tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahkan Ratu Inggris menyaksikan sendiri. Kemudian Ella meminta alamat pengiriman kotak nasinya.
Setelah mendapatkan alamat itu, tanpa membuang waktu, Ella dan putrinya langsung menuju alamat tersebut yang ternyata adalah kantor Fernandes. Ia terus mencari dan menanyakan keberadaan Fernandes di setiap meja kerja. Namun saat tiba di meja Fernandes yang dimaksud, terlihat Syekh yang telah duduk di tempat itu di mana Fernandes telah pensiun dan digantikan oleh Syekh. Syekh lalu mengatakan jika Fernandes telah pergi ke Nasik. Di sisi lain terlihat Fernandes berada di kereta api hendak pergi ke Nasik. Namun di tengah perjalanan, Fernandes bimbang dan memutuskan untuk kembali membatalkan kepergiannya ke Nasik. Ia kembali ke rumah. Saat itu ada beberapa anak kecil bermain di depan rumahnya, di mana anak-anak itu mengira jika Fernandes sudah tidak tinggal di rumah itu. Namun kali ini ia bersikap baik terhadap anak-anak itu, hanya menasihati agar tidak terkena jendela. Fernandes menjalani masa pensiunnya bersama kurir makanan yang pernah mengantarkan makanannya dahulu. Sedangkan Ella menulis surat pada Fernandes, di mana dirinya telah menjual semua perhiasan dan akan pergi ke Butan. Ella menulis surat untuk Fernandes ke alamatnya di Nasik. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you. अरे थैंक यू आंटी लेकिन सर किस्मत से नहीं चलेगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पक्का? या? चाहते हो बेटा? My wife is dead.